Ya, shalom. Selamat malam. Tumben ngomongnya selamat malam ya. Biasanya selamat pagi. Ya, malam ini kita di bulan yang baru, Desember. Nah, kita sudah di bulan terakhir di tahun 2025. Ya, puji Tuhan. Kita sudah berjibaku ya selama 11 bulan. Nah, 1 bulan lagi kelahiran. Ya, ini bulan-bulan kelahiran ya, memang bulan-bulan kelahiran ini ya. Wah, ya bulan-bulan kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, tahun ini Gereja Sofkana mengangkat dengan tema besar dengan kingdom ya, kerajaan, nilai-nilai kerajaan. Kita sudah belajar selama 11 bulan dan di bulan ini kita belajar mengenai apa kebenaran sorga itu ya. Yang diambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang 33, ini ayat sudah sering kita baca ya, berulang-ulang kita baca, berulang-ulang kita renungkan, berulang-ulang kita didengarkan ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kalau kita mau baca lagi di atas di Alkitab, kalau bawa Alkitab gadget juga ada di situ ya, di ayat di atasnya tuh dengan judul perikop hal kekhawatiran. Ya. Kemarin bulan lalu kita sudah belajar jangan takut. Ya. Ternyata di Matius 6 ini di ayat yang ke berapa itu, berarti sekitar 25-an ya, 24-25 itu, mulai dari situ, start dari situ sampai ke ayat yang 34 itu, kita itu belajar lagi mengenai hal kekhawatiran. Nah, hal kekhawatiran, di situ dikatakan kita itu khawatir, apa? Besok itu makan apa ya. Di situ juga dikatakan kita besok itu mau pakai baju apa, mau pakaiannya apa, besok itu mau makan minum apa. Kita khawatir akan hari esok itu bagaimana, ya kan? Kemudian setelah kita juga menjalani kehidupan ini sepanjang tahun demi tahun demi tahun, kita juga sering juga nggak banyak daripada kita ya. Kita itu mencari sesuatu kebenaran. Hal-hal filsafat hidup ya kan. Kita mau pelajari itu, kita mencarinya, tapi kita nggak tahu, kita nggak menemukannya. Apa gunanya semuanya itu? Itu makanya di ayat yang ke-32 itu juga dikatakan itu yang dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal-hal itu semuanya itu dicari orang-orang juga, banyak orang mencari itu semua. Mencari kejayaan, mencari kekayaan, mencari kesehatan. Ya. Bahkan kita sampai ke mana untuk berobat, ke negeri-negeri yang lain ya, ke Singapura, ke China, ke Penang, wah, ke mana lagi, ke Amerika, wah, ya ke China cari yang, wah ini, ya, cari jodoh itu Bu, ya, kita cari sampai ke sana ke situ, sampai buang berapa duit kita mau bayar itu semuanya, ya, itu yang dicari orang-orang yang di luar, yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan yang mengenal Tuhan pun juga mencari-cari itu semua, ya kan?
Tetapi kalau semuanya itu tidak didasarkan daripada pengenalan akan Tuhan, ya maka semuanya akan ya sia-sia. Kenapa kok bisa sia-sia? Nanti kita mau belajar juga itu. Apa yang kita mau cari ya kan? Kok bisa cari dahulu kerajaan Allah itu apa maksudnya? Ya kan? Tetapi kalau kita mau belajar dari kejadian terakhir belakangan ini, kita ketahui bahwa ada berita ya, bahwa saudara-saudari kita yang di Sumatera ya, yang ya kita turut berduka ya, ada bencana ya. Bagaimana situasi di sana begitu mencekam. Mungkin ada beberapa orang ketika itu sudah membangun rumahnya. Habis itu kena banjir, kena longsor. Ya, akhirnya hilang. Saya lihat di medsos gitu ya, bagaimana rumah itu bisa hancur akhirnya. Rumah yang kelihatannya kokoh akhirnya hancur. Ya kan? Berarti ya kalau kita ya ini adalah makanya ini bencana kejadian demi kejadian itu akan mengingatkan kita bahwa kita itu nggak ada arti apa-apa. Kita itu tanpa Tuhan itu kita nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu loh. Segala pencapaian kita, segala sesuatu hal yang sudah kita dapatkan, bahkan kekayaan, kesehatan, bahkan wah aku sehat, badanku sehat, diperiksa darah, kolesterol, trigliserid normal semua, terus gula, diabetes normal, ya. Diperiksa dada, paru-paru bersih, ya. Tapi ada juga yang walaupun sudah dinyatakan sehat, ya kalau sudah kehendak Tuhan ya bisa dipanggil Tuhan, ya kan. Ya, tapi puji Tuhan, orang itu dipanggil Tuhan dalam kondisi yang sehat, ya. Itu yang dicari kita, ya. Itu adalah kasih karunia itu, ya. Kalau dipanggil Tuhan dalam kondisi sehat itu, wah, puji Tuhan itu ya. Itu yang kita doakan ya. Kita yang mau itu ya. Jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sadar gitu ya. Nah, tetapi kejadian demi kejadian, kenapa? Apa yang lucu? Oh gitu ya. Ya itu harus mencari, ya itu mencari dulu, mencari lagi. Apa maksud Tuhan itu ya? Nah, jadi kejadian demi kejadian yang kita boleh lihat, ya, yang menimpa kita juga, menimpa sekitar kita. Kita mau melihat bahwa kita itu, Tuhan itu ingin menyatakan bahwa, manusia, kamu itu sebetulnya nggak ada apa-apanya, gitu loh. Kamu itu kecil, walaupun aku menciptamu sempurna, adanya aku penuh dengan hembusan rohku, nafasku. Tapi sejatinya kamu itu gak ada apa-apanya. Diterjang banjir, diterjang angin aja masuk angin. Ya, diterjang angin pulang nato ya, punggungnya ditato. Nah, pengalaman ini ya. Nah itulah. Manusia itu mencari tidak mendapat. Kemudian dia akhirnya sedih, tidak percaya diri. Ada yang mencari, akhirnya mendapat. Dalam tanda kutip tentu mendapatkannya ya, kalau itu di luar Tuhan. Mendapatkannya sesuatu. Akhirnya mereka menjadi arogan, mereka menjadi sombong, mereka menjadi anarkis, menindas ya, merasa diri sombong. Udah dapat sedikit, serasanya sudah selangit, gayanya selangit. Ya. Ada yang mencari belum mendapat. Ya, Tuhan berjanji, barang siapa orang yang mencari pasti akan mendapat. Orang yang meminta akan diberi. Itu janji Tuhan. Maka
Carilah. Kita disuruh untuk mencarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita cari adalah kerajaan Allah. Maka kita bersyukur sepanjang tahun ini kita sudah belajar mengenai bagaimana nilai-nilai kerajaan itu sudah value-value kingdom itu dibangun dalam diri kita. Sehingga roh kita ini terbangunkan oleh nilai-nilai kerajaan sorga, bukan nilai-nilai dunia. Kalau yang dibangunkan nilai-nilai dunia, maka ayo kerja, ojo males. Loh, kalau zaman sekarang mau kerja apa? Ya, harus kerja. Kalau mungkin pemerintah zaman kemarin tahun-tahun sebelum periode sekarang banyak yang kerja pintar, ya kan? Kerja pintar pakai ini. Tapi kalau dalam Tuhan ya kita bisa kerja pintar, kerja hikmat. Nah, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Hikmat Tuhan juga memakai pemikiran, ya. Hikmat adalah takut, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, dari situ kita harus ada takut akan Tuhan. Sebelum kita memulai sesuatu, kita perlu untuk adanya sebuah nilai-nilai, ya itu. Nilai-nilai kerajaan yang sudah ditanamkan sepanjang 11 bulan ini, ya. Dimana kita kemarin nilai-nilai kerajaan itu nggak boleh takut. Nah, sudah diomongkan kan kalau penakut itu apa? Kalau penakut nggak ada dalam bagian dalam kerajaan sorga. Di Korintus dikatakan. Kemudian kita belajar sempat 2 periode, ya. Apa yang 2 periode? Oh, ayo, apa yang 2 periode? Sampai bulan ini ada, bulan depan ya podo temanya. Ya kan? Nah, makanya nyiapno ini diingat. Ayo, makanya kasih jadwal. Ya, jadi ini nyiapno ini tahu. Jadi tahu gitu ya, ada heaven authority. Nah, kemudian kita juga ada nilai-nilai bahwa hanya Kristus sajalah yang jadi pegangan kita, Kristus sajalah. Ya, hanya mata kita itu hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Balik lagi, apa yang 2 periode itu? Bukan Pak Jokowi yang 2 periode lah. Percaya dan berserah. Ya, bener lah. Ayo, masa sih? Percaya dan berserah, percaya enggak? Percaya lah, jadi pikir. Nanti dilihat lagi ya. Ya, jadi nilai-nilai itu yang sudah kita bangun sehingga roh kita itu kembali seturut selaras dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Yang mungkin sebelumnya kita itu nilai-nilai kehidupan kita itu nilai-nilai dunia. Ya kan? Memang di Alkitab dia dikatakan kalau kamu nggak bekerja kamu nggak boleh makan. Ya kan? Tetapi hendaklah kita itu juga bekerja dengan segala hikmat Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan. Kita menantikan hikmat daripada Tuhan. Jadi jangan saya ngomong gini akhirnya saya tinggal aja duduk diam manis gitu ya. Katanya menantikan Tuhan, ya saya duduk diam manis saja ya. Ya tetap berusaha. Ya dengan tuntunan daripada Tuhan. Makanya itu yang utama dan yang terutama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Ya kan? Apakah kita sudah benar-benar mencari kerajaan Allah? Apakah kita ini sebagai orang percaya, kita ini sudah benar-benar mencari kerajaan Allah? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita ini benar-benar sudah mencari? Jadi dengan kata mencari ini, berarti kita ada sebuah gak apa-apa?
Ya, ada sebuah perbuatan dan itu ada inisiatif dari diri kita. Dan ini adalah sebuah perintah, carilah. Ada lahnya, carilah, ya itu sebuah perintah. Kita harus mencari. Tuhan berjanji kalau kita mencari, kita akan mendapatkannya. Carilah dahulu. Kata dahulu ya berarti kita harus mengutamakan. Kerajaan Allah itu yang utama dan yang terutama. Kita mencari kerajaan Allah. Sehingga ketika kita mencari kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah berarti ketika kita mencari kerajaan Allah, kita itu memiliki kedekatan, hubungan dengan kerajaan Allah itu. Dengan kita adanya sebuah hubungan seperti kemarin ya dikatakan oleh hambanya Pak Yusuf ya. Kalau kita berhubungan, itu kan kalau namanya hubungan itu kan enggak sekali dua kali. Hubungan juga enggak 10 kali, 20 kali. Ada intensitas yang kontinu. Ada intensitas yang terus menerus. Dan ketika kita berhubungannya itu tidak ketika kita perlu. Nah, kalau kita perlu, kita baru telepon. Nah, kalau kita perlu, baru kita nyamperin orang itu. Jadi itu tambah butuh tok, ya kan? Tetapi dalam kerajaan Allah, kita mencari kerajaan Allah itu adalah sesuatu hal yang intensitasnya terus-menerus. Kita mencari terus-menerus sehingga kita mendapatkannya dan ketika kita mendapatkannya kita terus untuk terus mencari. Jadi ketika kita carilah dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya, itu adalah kita berbicara mengenai sebuah kita mencari, kita berhubungan, kita berelasi. Kita berelasi dengan Bapa. Kita berelasi dengan kerajaan sorga. Sebab kerajaan itu adalah berbicara hal mengenai hubungan. Bagaimana di dalam sebuah kerajaan harus ada yang namanya juga hubungan. Makanya Tuhan itu menyamakan, mensetarakan dirinya aku adalah Bapamu. Ya, aku adalah Bapamu. Ini adalah sebuah hal yang tidaklah jauh hubungan itu, tetapi hubungan yang begitu dekat. Tidak ada Tuhan yang menyamakan dirinya, yang mensetarakan dirinya sehingga dia mendekatkan diri dengan umatnya. Dengan dia memberikan label dirinya, aku adalah Bapamu. Ya. Ketika dia memberikan jati dirinya sebagai Bapa, itu adalah sebuah bagaimana kita sebagai anak, kita sebagai umat orang percaya, itu adalah mempunyai kedekatan dengan Bapa. Ketika kita nggak tahu bagaimana sosok Bapa yang sempurna, yang baik adanya, ya lihatlah Bapa, Tuhan Yesus itu. Jadi yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Allah mengenai bagaimana ketika kita tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita adanya sebuah menjalin hubungan dengan Bapa. Tuhan itu menginginkan sebuah kedekatan, menginginkan sebuah keintiman. Dan itu yang ketika kita lakukan, bukan saja ketika kita butuh. Kita butuh sembuh, kita cari Tuhan. Ya memang itu enggak salah. Tetapi ketika sehat, ya tetap cari Tuhan. Ketika kita butuh apa, ya kita cari Tuhan.
Ya tapi kalau sudah kita dapat, ya tetap cari Tuhan, gitu loh. Ya. Yang kedua, ketika kita sudah mencari, itu adalah kita berbicara mengenai kita menjalin hubungan dengan Bapa. Nah, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Nah, ini ciri Tuhan, ciri Allah Tuhan kita itu seperti ini. Maka semuanya itu akan ditambahkannya. Siapa yang menambahkan? Ya Tuhan. Ya kan? Ini yang sama yang dikerjakan oleh Tuhan kita ketika Dia membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir keluar untuk kepada tanah yang perjanjian, tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya? Tuhan itu menyatakan dirinya bahwa aku loh Tuhan Allahmu. Tuhan itu, kalau kita boleh tahu bahwa Tuhan itu sifatnya tuh pengen show off. Tapi show off-nya bukan yang arogan, yang sombong ya. Tetapi dia itu ingin menyatakan dirinya bahwa, aku loh Tuhan yang akan menyertaimu keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Ya, aku akan menyertaimu, dan ketika membawa kamu keluar, aku akan menyatakan diriku kepada Firaun. Ya kan? Sehingga apa? Tuhan itu menyatakan dirinya dengan apa? Dia mengeraskan hati Firaun. Dia menunjukkan bahwa kehebatannya, kedahsyatannya, sehingga dengan lambang dengan 10 tulah, dia menyatakan dirinya dengan 10 tulah. Ya kan? Bayangkan bagaimana bisa milih, kalau itu seharusnya orang Israel dan orang Mesir itu harusnya mikir gitu loh. Tapi enggak sempat kemikir ya. Kita aja enggak sempat kepikir juga. Baru berulang-ulang kali baca baru sempat kepikir gitu ya. Hikmat itu muncul kadang-kadang diberikan satu picis demi satu picis sehingga akhirnya terjadi menjadi sebuah pasal yang utuh gitu ya. Kalau kita sering-sering membaca firman Tuhan ya, Tuhan akan memberikan satu pasal, 2 pasal, 3 pasal, ya 1 pasal lagi ya. Sehingga akhirnya kita bisa mengerti dalam sebuah perjalanan setiap ayat demi ayat itu. Nah, bagaimana ketika itu juga bayangkan dengan tanda darah itu pun bisa terluputkan anak sulung daripada bangsa Israel. Dengan dibubuhkannya darah di depan pintu, di ambang pintu itu dibubuhkan darah, yang itu semua dilewatkan oleh roh itu. Tetapi yang tidak ada lambang darah itu mati semuanya. Dan di situ terjadi apa? Tangis yang begitu keras. Dan setelah keluar, diizinkannya dengan keluar dari tanah perbudakan, dihadapkan kepada Laut Teberau. Jalan buntu lagi, gimana? Dihadapkan pada Laut Teberau. Lagi-lagi Tuhan menyatakan, wah, Tuhan show off, ya kan? Ayo Musa, angkat tongkatmu. Akhirnya ketika, kok ya pas jelala. Jelala. Ketika diangkat tongkat, ono angin sakal. Wah, angin sakal yang begitu kencangnya sehingga membelah lautan. Tapi sampai hari ini gak ono tuh angin sakal sing iso membelah lautan. Ono gak? Gak ono. Ayo. Gak sampai terbelah. Itu bahkan jalan malah ditutup. Jalan malah ditutup itu. Ini malah membelah, kering tanah yang diinjak mereka. Kok yang jelala mana? Kata-kata jelala kita kan di jelala wis toto ujung kono dikejar sampai pasukan Firaun Mesir, toto tengah jalan. Lho kok pas anginnya mandek. Lho kok iso ya pas ya? Gak percaya, gak masuk akal. Tapi iku ya tenanan. Ya. Dan itu kenapa kok bisa sungguhan? Itu ditulis Musa dan itu juga disaksikan oleh banyak orang. Kenapa?
orang Israel, bangsa Israel itu diberikan mandat untuk supaya turun-temurun untuk menuliskan setiap kejadian demi kejadian dalam keluarnya bangsa itu dari tanah perbudakan, itu disuruh mereka menuliskan. Makanya itu ada mereka itu harus menulis dan mengingat itu semua, dan itu diturun-temurunkan itu. Itu tradisi. Nah, itu adalah bagaimana Tuhan itu, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Tuhan akan menambahkannya. Tuhan akan show off kepada setiap kehidupan kita. Barang siapa yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan show off dalam kehidupannya. Mau Tuhan show off dalam kehidupan kita? Halo? Masih ada kehidupan? Tuhan mau Tuhan show off dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mau. Oleh sebab itu maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah show off sekalipun, tetaplah mencari dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita sampai berhenti menjalin hubungan dengan Tuhan, maka apa yang dituliskan di Keluaran itu di ayat yang ketiga, pasal 30 ayat 31 itu dikatakan, maka menyesallah dia. Sehingga apa? Tuhan itu ingin membumi hanguskan umatnya. Loh. Sehingga apa? Sehingga kita itu dicap sebagai umat yang tegar tengkuk. Loh, bagaimana bisa seorang bangsa yang sudah ditunjukkan kedahsyatannya Tuhan itu sudah ditunjukkan. Loh, sudah berjalan loh, secara nyata dia berjalan ketika air itu terbelah menjadi dua, sudah berjalan loh. Bahkan sudah melihat awan kemuliaan Tuhan itu ya yang di Gunung Sinai itu sudah melihat, Tuhan itu menakutkannya begitu sehingga wes Musa maju. Kita tunggu saja di sini ya. Musa aja maju. Kita tunggu di sini. Sampai tunggu di sini pun menantikan Musa 40 hari 40 malam. Bosan, boring. Ya, akhirnya dibuatlah lembu tuangan. Sehingga Tuhan menyatakan, aku lebih show off. Kamu menanti 40 hari 40 malam aja sudah boring, sudah bosan. Ya. Kita sudah menanti berapa lama juga pergumulan kita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Seminggu, sehari. Tapi kita sudah bosan menanti. Dan kita dalam kehidupan kita sudah melihat betapa Tuhan itu sudah show off-nya gitu loh. Tapi ketika kita ada masalah, satu masalah, kita, ya Tuhan, kok masalah lagi? Tuhan, ya gimana ini Tuhan? Ya. Janganlah kita sampai Tuhan mengatakan, aduh umatku yang tegar tengkuk. Waduh, bahaya ini. Maka jalinlah hubungan, baik itu kondisi baik itu dalam kondisi yang tidak baik. Tetaplah kita menjalin hubungan dengan kita tetap terus mencari terus, dan kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, di akhir bulan ini sebetulnya kita juga bisa merefleksikan diri. Ya, kita merefleksikan diri. Apakah kita selama 11 bulan ini kita sudah benar-benar mencari Tuhan? Apa kita cuma mencari Tuhan itu cuma ada butuhnya tok? Nah, kalau memang benar ada butuhnya tok, ya kita introspeksi diri, ya. Baiklah untuk kedepannya kita mencari Tuhan itu senantiasa selalu. Walaupun ada butuh kita cari, gak ada butuh, ya tetap butuh sama Tuhan. Ya, karena kita sudah diingatkan oleh berbagai kejadian demi kejadian, Tuhan menyatakan, hei manusia, yang saya sudah katakan di awal, hei manusia,
sebetulnya kamu itu nggak ada arti apa-apa tanpa aku, tanpa Tuhan. Ya, setinggi-tingginya kita, nggak ada arti apa-apanya. Manusia sebesar Goliat pun dapat dikalahkan terhadap orang yang takut akan Tuhan, yaitu Daud. Ya, sebesar-besarnya Goliat bisa dikalahkan oleh orang yang kecil. Oleh sebab itu makanya kita juga orang yang besar-besar, yang kita manusia seperti ini pun juga dikalahkan kadangnya dengan virus yang kecil, bakteri yang kecil yang nggak kelihatan. Ya, kita batuk, kita demam, kita sakit perut. Nah, itu karena sesuatu hal yang kecil ada masuk dalam tubuh kita. Tetapi perlindungan Tuhan ada bagi setiap orang yang terus mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Maka biarlah di bulan ini kita mau mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kita mau terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena Tuhan itu loh, sifatnya Tuhan itu loh, ingin show off kepada kita. Ya, Dia Tuhan ingin menyatakan kebesarannya, menyatakan kedahsyatannya. Dia mau menyatakan segala perbuatannya itu adalah perbuatan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.